Nama saya Adritan, saya dari Sidoarjo. Ini usaha saya untuk saat ini itu yang pasti apapun yang berhubungan dengan makanan saya bisa trading dan manufaktur. Terutama kalau dalam bentuk bubuk, karena kalau dalam bentuk cair saya kesulitan untuk penyimpanannya. Masa penyimpanan barang cair itu memang 1 tahun, tetapi kebanyakan barang cair itu nggak sampai 1 tahun biasanya sudah spoiled, expired. Antara itu mereka tengik atau mereka warnanya berubah. Selain itu barang-barang cair seperti essence dan flavor itu tempatnya khusus. Tempatnya khusus kenapa? Karena mereka campurannya bukan air, campurannya saya lupa namanya apa. Mereka kalau kita taruh di dalam tempat botol plastik biasa, mereka bisa menarik botol plastik itu jadi set gitu. Jadi minimal ketebalannya kira-kira ya segini. Itu untuk tempat penyimpanannya. Paling bagus itu kalau kita bisa simpan di tempat yang berbahan dasar metal. Nah, itu. Kalau usaha saya yang CV Tradain Arturia Nutrisi Natural itu baru bikin Maret 2020, baru jadi. Tapi kalau total semuanya dari ayah saya generasi pertama itu sudah dari tahun 1999 ke tahun 2000, berarti sudah 21 tahun dong. Ya sudah agak lama ini, 21 tahun. Main bisnisnya waktu itu bikin bumbu tabur untuk kentang goreng, pok-pok dan yang lain-lain, pokoknya yang bisa ditabur, snack kah, ciki kah. Tetapi kemarin 2019 ada alumni Magister UC itu minta bantuan sama saya. Jadi ceritanya adiknya itu dapat kontrak yang lumayan besar untuk suplai strawberry powder, itu bisa sampai 300 kilo sebulan. Nah, kontrak ini itu dia kesulitan karena suppliernya itu kadang ngirim, kadang nggak ngirim, kadang ngirimnya kurang. Nah, ya sudah, pertama tanya-tanya ke teman-teman alumni yang lain. Nah, ini enaknya di UC ya. Jadi sesama alumni saling bekerja sama. Kalau nggak ada kalau ini nggak ada, tanya yang lain, pasti ada. Nah, beliau kasih sampel ke saya, bikinnya seperti ini. Nah, saya coba beberapa alternatif waktu itu untuk kemanisan dan juga creamer serta asam dan lain-lain. Akhirnya ya saya dapat formula yang sekarang ini. Dan coklat waktu itu beliau minta di target harga 44.000. Nah, kemudian saya tanya, Mas, ini kalau kita buat di target harga segini, apa nggak terlalu rendah? Ini kan katanya targetnya mau masukin ke Horeska di Batu Malang waktu itu hotel bintang 5 dan orang-orang Surabaya. Nah, ini kan kayak targetnya sebenarnya premium tapi mau dibuatkan untuk target menengah ke bawah, nggak terlalu percuma. Nah, kata beliau waktu itu, nggak apa-apa, sekalian bikinkan yang bagus, apapun yang terjadi yang bagus sekalian. Ya udah, akhirnya saya bikinkan yang ini, saya cari bahan-bahan terbaik yang bisa saya dapat dan jadi ini. Begitu ceritanya. Kalau harapan ke depan itu paling gampang ya. Saya kepengen Indonesia itu nggak impor lagi. Kalian tahu vanila ini barang impor. Tetapi bahan bakunya vanila vanila flowernya itu, bunganya, terus yang warna hitam-hitam itu dari Indonesia, itu dari teman saya. Tapi kenapa kok kita impor? Kita ekspor vanilanya yang panjang-panjang itu harganya 3 jutaan per kilo. Tapi kita nanti akhirnya mengimpor ini harganya itu bisa sampai berapa? Itu yang paling bagus waktu itu saya dapat 40 juta per kilo. Itu vanila paling bagus. Nah, ini kan rawan sekali ditipu, satu. Yang kedua, rawan sekali juga
untuk kita kalah dapat barang. Saya pernah kalah dapat barang. Jadi waktu itu kalau nggak salah China kirim ke Eropa itu jadi prioritas nomor 1 sama Amerika. Kita itu dapat sisa-sisanya, walaupun kita waktu itu mau pesan 1 kontainer, kita nggak bisa dapat karena kita bukan prioritas walaupun barang awalnya dari kita. Jadi harapan saya ya mungkin untuk kedepannya kita dari CV Tan ini bisa bikin ekstrak sendiri, entah itu untuk flavor model-model seperti ini powder atau kita untuk essence. Tetapi ya masih kendalanya pada unit mesin. Kalau untuk sementara saya masih jualan di door to door di kafe-kafe. Kalau yang sudah retail, masuk retail itu di Pandaan. Karena waktu itu ya memang orangnya yang minta, ya beliau yang minta, ya sudah saya kabulkan dulu gitu. Di Pandaan itu bisa dapat di toko SA Jaya Prigen kalau kita mau ke Taman Safari. Kalau website, Instagram itu masih dalam proses. Karena jujur aja ngambil foto ini susah. Marketplace masih belum, Pak. Karena kita masih fokus di kafe-kafe door to door gitu, nawarin satu persatu. Karena kalau marketplace itu saya masih kendala di packaging. Nah, dari kedai Reka ini saya mau bikin packagingnya yang bagus sekalian masuk marketplace. Nah, itu harapan saya dari masuk di kedai Reka, salah satu program unggulannya MMUC ini. Untuk packagingnya kita masih packaging yang agak mudah, seperti kan kalau ini kan masih bagus, kita packagingnya aluminium foil, dikasih stiker, produknya namanya apa, PIRT-nya apa, produksi apa, itu aja. Karena memang targetnya itu B2B. Enaknya di target B2B itu kita nggak perlu ngurus izin edar, ngurus ini itu. Nah, kalau yang dijual, kemudian untuk legalitas yang lain, nah yang susah itu dari PIRT ke BPOM. Bedanya PIRT ke BPOM ini, PIRT itu sebenarnya untuk industri rumah tangga, harusnya cuma satu area kabupaten aja. Tetapi karena perkembangan e-commerce ya, masa bisa Dinkes cek satu persatu. Ini PIRT Sidoarjo, terus mereka ke Malang, ini bener tak PIRT-nya PIRT Malang? Jangan-jangan ini PIRT dari Surabaya atau dari Jakarta atau dari mana? Kan nggak tahu kita. Nah, kalau BPOM itu kita bisa jual secara nasional. Dan yang pasti kalau BPOM itu kita mau ngurus halal, terus mau ngurus ekspor, itu lebih gampang. Itu yang pasti. Karena di dalam kita pengurusan BPOM itu ada beberapa syarat-syarat yang standarnya itu sudah standar, mungkin sudah standar internasional, yaitu BPOM itu untuk manufaktur di Indonesia itu. Yang kurang cuman kalau mau kita ekspor ya kita harus ada uji labnya aja gitu. Ini salah satu contoh coklat premium, penggunaannya cukup 1:20. Jadi 1 gram ini 1 gram bubuk ini untuk 20 ml cairan, entah itu air atau susu. Biasanya sih kalau yang harga agak mahal, contohnya Jeko atau Excelso, mereka pakai susu jadinya milkshake. Kalau mau yang agak murah, ice blend, itu pakai es aja atau air panas, cukup lah. Bedanya lagi kalau pakai coklat yang ini, itu HPP-nya rendah, tergantung susu atau cairan yang kita pakai. Kalau susunya mahal, kayak Kin A2 atau Greenfield, itu ya HPP-nya pasti ajaib itu. Selamat pagi semuanya, saya Adritan dari CV Tan. Hari ini kita akan membuat prototipe. Yang pertama adalah coklat, kemudian yang kedua adalah strawberry. Pertama kita akan membuat prototipe coklat pertama yang menggunakan varian coklat dan juga vanilla krim sebagai base-nya. Yang ini adalah coklat bubuk alkalis 100%. Kalau yang ini maltodextrin, fungsinya sebagai thickener atau untuk filler aja. Yang ini gula rafinasi 2 kali.
Ini anti kempal untuk supaya nggak mengempal nanti. Kemudian ini vanilla cream sebagai base-nya nanti. Dan ini creamernya saya biasanya pakai yang ini. Oke, kita mulai. Coklat powdernya kita akan buat 100 gram aja. Yang pertama kita akan pakai coklat bubuknya 15 gram. Oh ya, catatan sebelumnya karena kita pakai coklat yang 100%, ini volumenya mengembangnya tinggi. Jadi kalau biasanya 100 gram itu cuman biasanya segini, kalau di coklat yang 100% itu 100 gram bisa kira-kira segini. Jadi dia itu volumenya tinggi tapi beratnya enggak, kok berat apa namanya, masanya enggak seberapa tinggi begitu. Jadi tolong diingat kalau bikin coklat nanti. Kemudian yang kedua kita gunakan gula. Ini catatan penting untuk teman-teman nanti, gula yang dipakai dalam industri itu harus yang kalau bisa double rafinasi seperti ini, yang halus kayak gini. Soalnya kalau nggak yang halus itu kemungkinan besar mesinnya gampang macet atau terjadi karamelisasi di dalam mesinnya. Nah itu yang pasti merusak. Yang kedua, bersihkannya susah, percayalah, susah sekali. Kita gunakan 40 gram gula. Kemudian kita masukkan creamernya. Alasan saya pakai creamer yang satu ini karena bahan-bahan yang ada di sini semuanya high grade, dan sudah saya coba dengan creamer lainnya, hasilnya creamernya kalah jauh. Jadi kalau dipakai menggunakan creamer lain yang ada di pasaran, saya tidak perlu sebutkan namanya, coklat ini akan lebih kerasa, kemudian vanilla ini akan lebih kerasa. Jadi buat apa pakai creamer kalau akhir-akhirnya kita creamernya juga nggak kerasa. Dan juga enaknya kita bisa beli retail sedikit aja. Kalau yang lainnya minim 25 kilo, kita pakai 25 gram. Kemudian kita akan tambahkan vanilla cream. Perbedaan mendasar vanilla cream untuk yang retail yang biasa kita temukan di toko bahan kue dan juga vanilla cream yang ada pada grade industri itu ada pada penambahan etil vanili. Etil vanili itu adalah penguat rasa vanila. Jadi kalau ditambah etil vanili, nanti akhir-akhirnya tenggorokan jadi batuk. Itu pasti itu. Terutama yang tenggorokannya gampang sekali radang, yang sensitif seperti saya ini. Jadi kalau mau nggak mau harus pakai yang vanilla cream grade industri. Nah harganya per kilonya jangan ditanya, agak mahal. Kemarin itu sekitar 400.000 per kilo, dan belinya nggak boleh 1 kilo, belinya minimal 20 kilo. Jadi sekali mendatangkan harus 400.000 dikalikan 20 kilo, 8 juta plus PPN, jangan lupa. Karena harganya mahal, pasti grade-nya juga bagus. Jadi kita pakai cuman sedikit. Biasanya 1-3%. 1% untuk orang yang agak pelit. Kalau yang masih yang nggak seberapa pelit, 3% lah bagus lah. Yang premium biasanya 3% kita pakai. Dan perbedaan mendasar lainnya dari vanilla cream ini, kalau yang grade industri kena tangan baunya nggak akan hilang. Meskipun kalian cuci tangan sampai sehari 10 kali pun, percayalah nggak akan hilang. Kemudian kita tambahkan anti kempal. Fungsinya nanti kalau disimpan di toples atau di dalam aluminium foil,
biar nggak mengempal, itu sudah pasti sih. Kalau tanpa anti kempal, pernah kapan hari kejadian kita nggak pakai anti kempal, jadinya 1 minggu itu buka tutup mereka sudah jadi batu, dan 1 minggu kemudian pasti rusak, percayalah. Anti kempal berdasarkan peraturan BPOM, pemakaian pemakaian yang direkomendasikan 0,1% sampai 0,9%. 1% masih boleh, tetapi ya jarang lah. Kita tambahkan 0,6 aja. Kemudian terakhir kita tambahkan maltodextrin sebagai fillernya untuk supaya dia bisa pas 100 gram. Fungsinya maltodextrin kebanyakan itu memang untuk filler aja atau penambahan aja, supaya nggak terlalu manis, nggak terlalu creamy, atau coklatnya pemakaiannya cuman berapa persen kan sudah kerasa. Nah, daripada mahal-mahal tambahin coklat lagi, ya udah tambahin malto aja. Penambahan maltodextrin biasanya sisanya, contohnya ini ada 83,6, kita targetkan di 100 gram, jadi tambahin aja sampai timbangannya 100. Kalau di pabrik biasanya pakai mesin mixing. Nah, kalau skala kecil-kecil cuma 100 gram untuk R&D, biasanya cukup pakai blender aja. Atau kalau mau agak repot, gini kan aja, di shake sampai tangan kita capek. Nah, kemudian saya ajarin tekniknya untuk R&D. Yang paling penting dalam pakai mixer itu jangan pencet tombolnya ini terlalu dalam atau continuous, cukup pelan-pelan aja. Kemudian kita lihat, kita kocok, ya sudah jadi. Ada alasan kenapa kita pakainya cuman pakai seperti ini, supaya nanti garam atau gula yang ditambahkan itu tidak tidak jadi panas. Itu alasan paling penting. Sepertinya kita kelupaan sesuatu. Alasan kenapa kalau garam kelupaan nanti jadi jelek, garam ini salah satu katalis aktivator dari vanila. Nggak pakai, vanilanya nggak akan kerasa. Jadi tolong dicatat ya teman-teman. Cukup pakai 0,4 gram. Ya nggak apa-apa lah. Oke, sudah jadi. Susunya 200 ml, berarti bubuknya cukup 10 gram.
212. Oke, ini cukup lah. Satu, dua, tiga. Oke. Nah, kalau yang ini kalian pencet aja sambil ditunggu. Terlalu kuat. Silahkan korban pertama.